Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman ya, saya ingatkan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi ataupun video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah lama bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tidak perlu subscribe lagi seperti itu ya, karena kalau nanti diklik subscribe lagi malah justru akan tidak subscribe seperti itu ya. Nah oke teman-teman, video kali ini saya akan bahas tentang cara menangani yang namanya fobia sosial ya, fobia sosial. Hal ini tentunya dialami ataupun tentunya juga dulu saya alami teman-teman ya. Fobia sosial itu karena salah satu faktornya adalah karena kita mengalami masalah asam lambung, kita mengalami masalah anxiety, kemudian kita lama tidak bersosialisasi seperti itu ya. Ketika kita bersosialisasi tentunya kadangkala yang kita rasakan adalah pertama mual-mual, yang kedua keliengan, sempoyongan kayak mau pingsan, dan rasa yang tidak nyaman ketika kita berada dengan orang-orang di sekeliling kita seperti itu. Itu biasanya gejala dari fobia sosial seperti itu ya teman-teman ya. Itu pun juga dulu saya alami teman-teman ya. Jadi saya nggak hanya ngomong, nggak asal ngomong, tetapi apa yang saya ceritakan, apa yang saya berikan kepada teman-teman itu adalah merupakan yang pernah saya alami dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu ya. Nah oke, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, semua yang mengalami masalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis tentunya mengalami yang namanya fobia sosial ini teman-teman ya. Kalau dulu teman-teman ya, yang saya lakukan ketika saya berada di kerumunan orang, saya pasti merasakan keliengan, kemudian mual-mual, mau pingsan, mau roboh dan sebagainya. Nah ketika kita mengalami hal itu teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita harus benar-benar meyakinkan kepada diri kita ya, meyakinkan kepada diri kita bahwasanya kaki kita, tubuh kita itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Tubuh kita, kaki kita itu sangat kuat menopang diri kita. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Jadi kita harus memiliki keyakinan, kita harus memiliki kekuatan, pikiran positif untuk menghadapi sensasi itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita berada di kerumunan orang, karena kita mengalami yang namanya mual, kemudian sensasi sempoyongan, mau roboh, tidak nyaman dan sebagainya, hari pertama yang kita lakukan itu pasti tentunya tidak langsung berhasil teman-teman ya, tidak langsung berhasil. Tentunya itu melewati beberapa proses. Pertama kita nggak berhasil, kita coba lagi besok ya, kita coba lagi besok. Karena pada hakikatnya teman-teman, orang yang mengalami masalah kecemasan ini ya, karena diakibatkan karena asam lambung, GERD, anxiety itu kan, kita harus menjadi orang yang nekat teman-teman. Ketika kita ingin sembuh, kita harus menjadi orang yang nekat. Dalam artian orang nekat tetapi dengan penuh persiapan gitu ya. Kita nggak boleh asal nekat. Kalau kita udah keliengan, sempoyongan, pusing, ya jangan dipaksakan seperti itu ya. Nah jadi ketika kita mau bepergian nih ya, kita mau bepergian, saya mau jalan-jalan nih ke pantai gitu, saya mau ke pasar nih, ya udah kita harus nekat aja. Kita takut ya kita lawan, tetapi harus penuh dengan persiapan. Suatu contoh, kita makan dulu, kemudian kita minum yang manis-manis dulu seperti itu teman-teman ya. Itu adalah persiapan ketika kita mencoba untuk nekat seperti itu. Karena kalau kita nggak nekat, tentunya masalah asam lambung, GERD, anxiety itu akan sulit untuk kita kendalikan seperti itu ya. Nah oke, kembali ke fobia sosial teman-teman ya. Yang pertama tadi adalah kita meyakinkan, kita mensugesti pikiran kita dengan hal-hal yang positif, bahwasanya kaki kita, tubuh kita itu sangat sehat dan sangat mampu untuk menopang. Jika kita ucapkan itu seperti ini, saat ini saya sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa tubuh saya itu dalam keadaan yang baik-baik saja dan saya dalam keadaan yang sehat. Kaki saya pun itu sangat kuat untuk menopang diri saya seperti itu ya. Nah oke, kemudian ketika kita udah seperti itu kan teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita menerapkan kepasrahan ya. Kita pasrahkan semua kepada Allah seperti itu ya. Bagaimana cara memasrahkannya? Seperti ini. Ini yang saya lakukan dulu ya, dan tips ini juga berhasil alhamdulillah. Ketika kita muncul sensasi apapun itu, entah perih, entah begah, sesak napas, jantung berdebar, keliengan, sempoyongan, seperti mau pingsan, seperti mau muntah, tidak nyaman, satu yang perlu teman-teman ingat,
Ketika sensasi itu muncul, teman-teman yakinkan bahwa Allah sedang menghapuskan sebagian dosa-dosa kita. Nah, jadi teman-teman harus bisa meyakinkan diri bahwa ketika sensasi muncul, ketika sakit itu terasa, berarti Allah sedang mencabut atau menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, dengan kita meyakinkan diri seperti itu, dengan kita menanamkan keyakinan seperti itu, insya Allah kita akan lebih legowo, kita akan lebih ikhlas, kita akan lebih pasrah. Ketika kita sudah bisa pasrah, teman-teman, mukjizatnya apa namanya, ya anugerahnya ya, ketika kita sudah bisa pasrah, ketika kita sudah bisa legowo, itu biasanya malah kita akan merasa enakan, kita akan merasa sehat, kita akan merasa jauh lebih baik. Nah, itu kabar baiknya. Makanya di sini seringkali mentor-mentor yang lain pun ya, saya juga berkata, jurus ampuh untuk sembuh dari anxiety psikosomatis ya, penyakit kecemasan, itu adalah masa bodoh, teman-teman, masa bodoh. Tetapi masa bodohnya pun itu juga perlu persiapan seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Kalau kita mau keluar, ya udah kita makan, kita minum yang manis-manis seperti itu ya. Oke, itu cara mengatasi masalah fobia sosial ya, teman-teman. Karena saya yakin juga masalah fobia sosial ini memang dialami tidak hanya sedikit orang, tetapi banyak orang yang mengalami masalah asam lambung, mengalami masalah anxiety. Itu insya Allah ya, mungkin sekitar 95% itu mengalami yang namanya fobia sosial juga. Sampai saat ini pun saya juga punya kawan yang juga masih mengalami fobia sosial, padahal udah sekitar 6 tahunan sakit asam lambung, teman-teman. Itu karena apa? Karena tidak nekat, teman-teman. Karena tidak nekat. Mau keluar rumah sudah mikir, waduh nanti kalau pingsan gimana, seperti itu. Selamanya kalau kita masih berpikir nanti kalau pingsan bagaimana, ya udah kita selamanya akan terperangkap. Karena biasanya orang yang asam lambung, orang yang mengalami anxiety itu ya, itu zona nyamannya itu adalah di rumah, teman-teman. Zona nyamannya adalah di dalam rumah. Makanya ketika kita ingin sembuh ya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus mencoba berada di zona tidak nyaman, supaya kita itu terbiasa berada di zona tidak nyaman. Nanti ketika kita sudah merasakan, oh ternyata saya nggak pingsan ya, oh ternyata saya baik-baik saja lah, nah, itu jadi senjata, itu jadi acuan, itu jadi bahan kekuatan untuk teman-teman supaya besok bisa mengulangnya lagi. Kalau memang hari ini belum berhasil, oh saya masih keliangan, ya nggak apa-apa, dicoba lagi besok dengan penuh persiapan, makan dulu, minum yang manis-manis seperti itu. Tapi insya Allah ya teman-teman, sejauh ini yang saya rasakan, meskipun saya merasakan takut, meskipun saya merasakan cemas mau keluar, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Malah saya itu sepedahan motor itu sekitar 100 kilo itu juga nggak pingsan, jalan kaki juga nggak pingsan, itu teman-teman. Jadi semua itu berasal dari pikiran. Kalau ingin sembuh dari masalah GERD anxiety, itu harus mengelola pola pikir, ya, pola pikir. Dan tentunya kalau teman-teman mengalami GERD, panas di dada juga, heartburn gitu, seperti itu ya, itu juga teman-teman harus menjaga pola makannya. Yang terutama adalah ketika makan dikunyah yang lembut, jangan tergesa-gesa. Kemudian upayakan untuk ini, teman-teman, habis makan jangan langsung tidur ya, paling tidak 3 jam baru boleh tidur. Kemudian tidurnya miring ke kiri. Nah itu untuk masalah GERD ya, supaya GERD-nya nggak kambuh seperti itu. Kalau GERD itu kan naiknya asam lambung ya, ke kerongkongan seperti itu. Itu biasanya ditandai dengan gejala panas di dada. Kalau anxiety itu kan kecemasannya, teman-teman ya, kecemasan yang nggak karuan seperti itu. Nah itu adalah sedikit motivasi ataupun pengalaman saya tentang ini ya, fobia sosial gitu ya. Dan tentunya banyak sekali yang mengalami. Jadi teman-teman nggak usah takut. Mulai dari sekarang terapkan apa yang saya sampaikan tadi, tanamkan pada pikirannya, tanamkan pada perilakunya. Tubuh kita sehat, kaki kita kuat, tubuh dan kaki kita kuat, sangat kuat untuk menopang hidup kita seperti itu ya. Dan kemudian juga pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang kita rasakan, sakit yang kita alami itu adalah salah satu penggugur dosa. Allah sedang menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit. Maka dari itu nanti insya Allah kita akan bisa sedikit lega, kita akan bisa sedikit tenang, nyaman, sehingga kita mendapatkan kesembuhan kembali. Oke, seperti itu. Nah itu teman-teman, caranya seperti itu ya. Oke ya.
Saya akhiri dulu video yang singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini, klik subscribe, kemudian klik tanda lonceng, dan share pada yang lain gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.